Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Nurul Zafika dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan NIM 2021 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kajian saya yang berjudul Kajian Sosiologis Sistem Pewarisan Masyarakat Bali dalam Perspektif Kesetaraan Gender, di mana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Sosialeka. Gender telah menjadi topik pembicaraan di kalangan baik di pendidikan, politik, dan juga ekonomi, bahkan telah menjadi wacana diskusi serius dan percakapan santai di kalangan masyarakat sendiri. Seperti yang kita ketahui, wacana gender memanifestasikan dirinya dalam dekonstruksi budaya patriarki. Doktrin dekonstruksi sedemikian rupa sehingga dapat tampak seperti hukum alam, dan dogma-dogma ini diperkuat oleh ajaran agama yang mau tidak mau membuat masyarakat awam tetap dipenuhi dengan gagasan untuk mendewakan laki-laki daripada perempuan, yang pada hakikatnya di mana sama-sama manusia adalah ciptaan Tuhan. Nah, budaya patriarki ini juga yang telah mempengaruhi praktik budaya yang ada di Bali, di mana di Bali tersebut menganut sistem patrilineal, di mana yang mengatur garis keturunan dari pihak laki-laki, tak terkecuali dalam sistem pewarisan di mana masyarakat Bali lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada perempuan. Bagaimana selanjutnya? Mari kita masuk ke pembahasan. Sistem pewarisan hukum adat masyarakat Bali. Hukum pewarisan adat adalah aturan tentang bagaimana dari abad ke abad dan transmisi dan peralihan harta berwujud dan tidak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat pada hakikatnya mengatur suatu proses penerusan atau pemindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris secara turun-temurun dan berkelanjutan, di mana hal ini berarti bahwa penerus ini menyangkut kelanjutan hak dan kewajiban sebagai seorang ahli waris. Nah, masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan yang bernama patrilineal, di mana dalam patrilineal tersebut dalam menentukan bentuk pewarisan, konsekuensinya dari menganut sistem patrilineal ini adalah anak laki-laki yang akan menjadi ahli waris dan penerus keluarga. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Windia pada tahun 2012 bahwa masyarakat adat Bali menganut sistem kekeluargaan patriarkial atau kekeluargaan yang lebih dikenal masyarakat Bali dengan istilah kramausa atau purusa, sehingga dalam masyarakat Bali sendiri seorang purusa yang akan melanjutkan garis keturunan atau seorang laki-laki yang akan melanjutkan garis keturunan dan bertanggung jawab terhadap keluarga. Leluhur dan masyarakat yang berskala dan abstrak menjadi ahli waris, yang artinya sistem pewarisan yang terjadi pada masyarakat Bali disebabkan oleh sistem kekeluargaan yang dianutnya, yaitu sistem patrilineal. Jadi pada prinsipnya, anak perempuan dalam keluarga Bali tidak bisa menjadi ahli waris. Mengapa demikian? Karena laki-laki sebagai ahli waris dalam masyarakat Bali tidak terlepas dari peran dan tanggung jawabnya, di mana laki-lakilah yang bertanggung jawab atas orang tua dan leluhur. Berbeda halnya dengan anak perempuan, karena kewajiban dalam keluarga perempuan tidak ada lagi. Bukan berarti mereka tidak memperdulikan keluarga asalnya atau orang tuanya, hanya saja mereka tidak memiliki hak atau kewajiban seperti anak laki-laki, sehingga pada umumnya anak perempuan tidak memiliki hak waris. Hal ini didasarkan pada kebiasaan orang tua sebelumnya, sehingga menjadi turun-temurun atau keturunannya juga mengikuti kebiasaan tersebut. Lantas, bagaimana peran dan kedudukan perempuan Bali di era modern? Bersamaan dengan kedudukannya sebagai kaum yang berlindung di belakang laki-laki, sudah selayaknya perempuan diperhatikan dan dihargai oleh laki-laki. Karena perempuan masih dianggap lemah. Hal ini disebabkan sifat keibuan yang melekat pada perempuan. Kemudian disebutkan dalam pasal 51 ayat 1 bahwa seseorang istri dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan suaminya atas segala hal yang berkaitan dengan perkawinan,
hubungan dengan anak-anaknya, serta hak untuk memiliki dan mengurus harta bersama. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di mana kondisi saat ini menunjukkan bahwa peran dan posisi perempuan dalam masyarakat adat Bali berbeda dengan kondisi di masa lalu. Dahulu, perempuan Bali tentu hanya sebagai pendamping suami dan pengasuh anak. Namun kondisi saat ini jauh berbeda. Banyak perempuan Bali juga melakukan hal yang sama dengan laki-laki, di mana perempuan Bali mulai mengambil tempat atau posisi untuk dapat mengangkat harkat dan martabatnya sebagai perempuan, tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya, bahkan kodratnya sebagai perempuan. Hal ini terjadi tentu tidak lepas dari perubahan atau perkembangan zaman. Dapat digarisbawahi bahwa peran perempuan Bali dalam sebuah keluarga tidak jauh berbeda dengan laki-laki. Perempuan juga bisa mencari nafkah, bahkan menggantikan posisi laki-laki sebagai kepala keluarga. Hal ini tentunya jika pihak laki-laki sebagai suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, misalnya karena sakit berkepanjangan, sehingga yang mengurus keluarga dan juga mencari nafkah itu perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran ganda seorang wanita dalam keluarga itu bisa dilakukan. Akan tetapi, karena sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali menjadi tameng untuk melindungi dominasi laki-laki atas perempuan. Dengan sistem ini dan kebiasaan ini, akibatnya perempuan itu dibuat tidak berdaya. Dalam keyakinan mereka, menjadi perempuan Bali adalah risiko dan kewajiban yang harus selalu dijalankan. Begitu juga dengan laki-laki yang meyakini bahwa semua ini adalah haknya, disertai dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Namun tidak serta-merta mengabaikan persamaan peran dan kedudukan dalam keluarga dan masyarakat sosial. Hukum waris adat Bali dalam pandangan kesetaraan gender. Pada dasarnya, masyarakat Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki dari ayah atau laki-laki dalam segala hal yang berkaitan dengan keluarga, baik dari segala skala maupun niskala. Laki-laki lah yang merupakan pelaku utama. Laki-laki memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keluarganya, bahkan dalam lingkungan sosial masyarakat. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrati, tetapi dibedakan atau dipilih menurut kedudukan, fungsi dan perannya masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan perkembangan. Pada pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Maka segala bentuk diskriminasi berdasarkan jenis kelamin harus dihapuskan. Setiap individu memiliki hak untuk tidak menerima diskriminasi dari siapapun, karena sifat diskriminasi dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, tak kecuali perempuan terutama. Nah, keadaan inilah yang menunjukkan kesan perlakuan diskriminatif yang diterima atau didapat oleh para perempuan Bali, meskipun secara tidak langsung dan tidak dirasakan oleh para perempuan, dan laki-laki juga tidak menyadarinya. Karena yang terjadi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Demikian juga halnya ini sudah menjadi kebiasaan yang terus terjadi dan sudah menjadi norma adat bahwa perempuan Bali memang ya seperti itu. Bisa juga dikatakan bahwa ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali sendiri, apa yang telah terjadi dari dulu sampai sekarang, yang masih dipertahankan dan yang melanjutkan kebiasaan yang sudah terjadi dari dulu sampai sekarang oleh garis keturunannya. Pada intinya, sistem pewarisan hukum adat Bali menerapkan garis keturunannya dari pihak laki-laki, karena Bali sendiri yang menganut. Karena sistem perwarisan ini tidak terlepas dari kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Bali, yaitu tadi sistem patrilineal. Sehingga dalam keluarga Bali, laki-laki lah yang seolah-olah berkuasa dan memiliki hak penuh dalam keluarga.
perempuan dapat menggantikan peran laki-laki dalam keluarga, seperti mengatur rumah tangga, mencari nafkah untuk keluarga. Namun dalam hal waris, perempuan tidak ada hak, perempuan tidak diberi kewenangan. Nah, kondisi seperti inilah yang menjadi tentu menimbulkan kesan diskriminatif terhadap perempuan di Bali, khususnya dalam hal harta warisan sendiri, di mana laki-laki yang berhak dan memiliki penuh mengenai warisan tersebut. Harusnya di mana dalam kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama, baik dalam sistem pewarisan. Tapi karena masyarakat Bali menganut yaitu tadi sistem patrilineal, di mana yang lebih mengutamakan laki-laki, maka yang berhak atau mewarisi itu hanya laki-laki saja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.